Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Moderator, Pak Dr. Deddy Soekarno. Acara ini sebetulnya diinisiasi konsepnya dari awal, sebetulnya sudah mulai dari bulan Agustus. Tapi alhamdulillah baru selesai, baru bisa terlaksana hari ini gitu ya. Uh, ada beberapa poin yang sebetulnya tadi sudah hampir disampaikan oleh Pak Menteri juga, oleh Pak Kepala Staf Presiden, kemudian juga Pak Prof. Agus Pramosinto dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Jadi sebetulnya sudah sangat holistik. Saya mencoba mencoba sedikit mereview lah ya beberapa tantangan ke depan ketika revitalisasi kelembagaan sektor publik ini ada ya. Nah, mungkin yang pertama saya akan masuk dulu kepada yang tadi diceritakan oleh Pak Menteri ya. Pak Menteri Pan RB tentang roadmap reformasi birokrasi, dan roadmap ini kita sudah masuk kepada tahun yang 2020 gitu ya, dynamic governance. Jadi saya cukup ingat sekali bagaimana harapan dari dynamic governance ini gitu ya. Jadi kalau tidak salah waktu itu sempat kepala KSN, ketua KSN yang lalu Profesor Sofyan Effendi sempat menyampaikan jadi bagaimana nanti ke depan itu kompetensi itu akan saling cepat berpindah-pindah gitu ya antara PNS kemudian yang non PNS dan swasta dan semuanya. Jadi tidak lagi PNS itu menjadi terus-menerus di situ gitu. Jadi ini meniru dari salah satu buku dari Neobon dan Chen ya tentang dynamic governance. Jadi salah satu buku panduan yang di apa namanya jadi salah satu pedoman di Singapura dan China gitu ya. Nah ini yang menjadi harapan ke depan. Nah kalau kita lihat juga di konsep reformasi birokrasi kelas dunia dari data Kementerian Pan RB, di sini wujudnya ada dua sebetulnya outputnya. Satu adalah pelayanan publik yang semakin berkualitas, dan kedua adalah tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Jadi dua fokus ini yang sebetulnya menjadi tujuan reformasi birokrasi. Nah, saya coba dulu masuk kepada tulisannya Profesor Shin Jung-pak di sini, salah satu guru besar di Korea Selatan. Beliau bercerita tentang variabel utama masa depan pemerintahan begitu. Jadi yang pertama adalah adanya disrupsi di semua sektor kehidupan. Seperti saat ini sebetulnya kita sudah masuk pada era disrupsi ya dengan adanya pandemik ini. Jadi kita sudah terbiasa dengan penggunaan Zoom, bekerja juga dari rumah, dan di sektor pemerintahan pun sekarang sudah banyak pekerjaan-pekerjaan yang di-remote langsung dari rumah gitu ya. Nah, kemudian kedua juga menguatnya artificial intelligence. Jadi artificial intelligence ini menjadi salah satu yang sempat diucapkan oleh Pak Presiden gitu ya. Nah, cuma perkembangan artificial intelligence sendiri ini banyak variabelnya. Jadi seperti tadi penggunaan big data misalnya ya, yang dalam tulisannya Profesor Shin Jung-pak, dia menyatakan bahwa kemajuan teknologi itu harus diikuti dengan kemajuan terintegrasinya pengambilan data gitu ya. Nah, kemudian yang ketiganya tadi penggunaan big data, dan yang keempat adalah interaksi dan pelayanan online. Jadi ada beberapa hal layanan publik itu juga sekarang sudah menggunakan online. Jadi pergeseran-pergeseran ini juga menjadi salah satu variabel kalau menurut penelitiannya Prof. Jumpak. Nah, kemudian juga selain pemerintahnya harus siap, kita juga harus aware terhadap keadaan sosio-kultural masyarakat Indonesia, Bapak dan Ibu. Jadi, kalau kita lihat dalam bukunya Grown Up Digital, tulisannya Don Tapscott, dia bercerita tentang ada generasi internet di situ, net gainer gitu ya, yang membawa otot demografis, kecerdasan media, daya beli model-model baru untuk kolaborasi, dan cara menjadi orang tua, kemudian entrepreneurship dan kekuatan politik ke dalam dunia. Ada 8 norma yang membedakan NetGainer dengan generasi sebelumnya. Ini ada kebebasan, kustomisasi, penyelidikan, integritas, kolaborasi, hiburan, kecepatan, inovasi. Jadi kalau kita lihat konsumen kita saat ini, konsumen pemerintah dalam artian, ini juga sangat beragam. Ada yang mungkin generasinya adalah generasi yang sangat lama, dan ada juga generasi baru yang sangat adaptable dengan dunia teknologi gitu ya. Nah, dalam satu tulisannya The Top Scott tersebut, dia membagi menjadi beberapa generasi. Jadi ada maturis, baby boomers, generation X, generation Y, generation Z. Nah, target-target dari pemerintah tadi harus dipetakan. Jadi
bukan hanya revitalisasi kelembagaannya, tetapi konsumennya juga harus dipetakan juga. Karena kalau kita lihat, tidak semua konsumen kita itu adalah melek teknologi. Tidak semua hebat menggunakan Zoom gitu. Tidak semua juga bagus menggunakan sifat-sifatnya teknologi yang adaptif. Tetapi di sini diperlukan konsumen yang juga sama-sama saling ada kesepahaman gitu ya. Nah, layanan-layanan perizinan misalnya contohnya seharusnya tidak perlu semuanya menggunakan teknologi. Ada yang sifat-sifatnya juga menggunakan manual. Kenapa? Ini untuk mengakomodir saudara-saudara kita gitu ya, para konsumen kita yang hadir yang belum terlalu paham penggunaan teknologi internet tadi gitu ya. Nah, bahkan dalam tulisannya Don Tapscott dia bercerita tentang generasi tadi generasi 1961 sampai 80, kemudian generasi dari 81 sampai 95 dan generasi Z ini 95, dan kemudian ada beberapa tulisan lain yang menyatakan sekarang sudah ada kelahiran generasi A aksen dan B aksen, dan generasi aksen ini adalah generasi anak-anak kita gitu ya. Dan generasi aksen dan B aksen ini juga harus kita kita identifikasi, karena generasi semakin tadi A aksen B aksen tadi, ini generasi ini semakin canggih, konsumen ini semakin kritis gitu ya, karena mereka memiliki data tadi. Bahkan di beberapa negara gitu seperti di Swedia pengguna aksen dan B aksen ini sudah dimasukkan chip gitu ya. Jadi untuk mengambil data dan sebagainya itu di dalam tubuhnya itu sudah dimasukkan chip. Ini sebuah terobosan-terobosan teknologi yang mungkin di Indonesia juga harus coba diinformasikan kembali seperti apa sih nanti bentuknya gitu ya, untuk yang cocok dengan kebudayaan di Indonesia. Nah, kemudian kenapa kita harus masuk kepada revitalisasi kelembagaan yang kolaboratif gitu ya. Kalau kita lihat tulisan Ansel dan Guest di sini, dia bercerita tentang tulisan kolaboratif governance ini dia tidak terlalu kita menekankan kepada struktur gitu, tetapi dia menekankan kepada bagaimana bekerja gitu di antar aktor tadi. Nah, di konsep penyederhanaan birokrasi, menurut saya ini juga masih terlalu sifatnya struktur organisasinya yang direvisi gitu, dikritisi. Tapi dalam artian aktor-aktor yang nanti terlibat pada masyarakatnya belum dipetakan dengan baik sebetulnya. Nah, penyederhanaan birokrasi juga bisa menyebabkan sebetulnya mudah dalam penyederhanaan birokrasi itu, tetapi yang cukup sulit itu bagaimana nanti governansinya ini, tata kelolanya. Nah, tata kelola inilah yang dijawab dalam tulisannya Ansel dan Guest gitu ya. Dia bercerita bahwa harus melibatkan tadi, bahkan pemerintah itu bukan hanya nanti PNS saja atau ASN saja, tetapi juga melibatkan aktor-aktor lain di luar pemerintahan, terutama di eksekutif gitu ya. Nah, ini model yang sebetulnya kita lihat ya, dari Ansel dan Guest gitu ya, tentang collaborative governance. Jadi semua bentuk collaborative governance dibangun dari dialog tatap muka, ini secara langsung dari tiap stakeholder yang terlibat. Kemudian dialog secara langsung yang sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Nah, ada juga di sini trust building-nya. Jadi membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ya. Ketika proses kolaborasi itu pertama dilakukan, sehingga para stakeholder itu tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Tadi seperti yang diceritakan oleh Pak Muldoko ya. Nah, kemudian berikutnya ada komitmen untuk prosesnya. Di sini komitmen merupakan motivasi ini untuk terlibat atau berpartisipasi dalam collaborative governance tadi. Komitmen yang kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Nah, kemudian ada sharing pemahaman gitu ya. Nah, ini stakeholder yang terlibat juga ini harus memiliki berbagai pemahaman mengenai apa yang dapat mereka atau stakeholder capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagi pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat di sini ada sharing pengetahuan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada intermediate outcomes. Di sini muncul apabila tujuan yang mungkin dari memberikan keuntungan dari kolaborasi, yang mana secara relatif konkret, dan ketika ada win-win solution di situ, kolaborasi ini harus semakin menguat gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga
tadi banyak yang membahas tentang reformasi, mengukur reformasi itu seperti apa. Salah satunya tadi adalah revitalisasi kelembagaan. Tetapi revitalisasi kelembagaan ini tidak bisa lepas dari perbaikan-perbaikan yang lain. Contoh dalam tulisannya Profesor Pansukim ini tahun 2000, beliau menulis yang pertama itu adalah ada reorganisasi. Di situ untuk merampingkan struktur dan fungsi organisasi pemerintah. Dan sekarang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian juga yang kedua ada agentification. Di sini berorientasi pada pelanggan, sangat menumbuhkan budaya yang berorientasi pada kinerja pada pemerintahan. Tadi kalau kita lihat sebetulnya Prof Agus juga sudah bercerita sedikit tentang bagaimana nanti kinerja, jadi mengukur dari kinerjanya bukan hanya kinerja anggaran saja gitu. Nah kemudian juga deregulasi. Nah ini contoh deregulasi yang baik menurut saya adalah dari Omnibus Law saat ini ya. Jadi kalau kita lihat demo-demo kemarin itu yang baru sisi dari buruh saja yang melihat tentang Omnibus Law. Tapi juga ada di sini deregulasi sistem administrasi pemerintahan kita. Administrasi pemerintahan itu juga dideregulasi. Contohnya nanti ke depan peraturan-peraturan daerah, peraturan kepala daerah itu akan ditinjau ulang oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi deregulasi tadi juga salah satu perbaikan sistem peraturan kita di Indonesia yang cukup bertumpuk gitu ya. Nah, kemudian reformasi kepegawaian. Di sini rencana reformasi yang menyerukan pengenalan sistem persaingan sektor swasta ke dalam operasi administrasi di sektor publik. Jadi bukan hanya sistem operasional seperti saat ini yang masih menggunakan sistem kepegawaian sektor publik, tapi juga nanti ke depan target-targetnya akan seperti swasta gitu ya. Ini yang ada dalam tulisannya Profesor Pansukim. Kemudian yang kelima, ukuran yang sederhana adalah reformasi dalam pembayaran ya atau gaji gitu ya. Nah, reformasi pembayaran di sektor publik juga diperbaiki dan kalau kita lihat sebetulnya di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu sudah ada 3 ya perbaikan sistemnya. Pertama adalah dari gaji yang didapatkan oleh PNS itu yang setiap satu biasanya. Kemudian juga ada tunjangan kerja yang diberikan di tengah-tengah bulan atau di akhir bulan gitu ya. Nah, sistem reformasi pembayaran ini pun sudah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dan menurut saya sudah mulai mencukupi gitu ya. Nah, kemudian yang keenam ini proses penyederhanaan yang kita lihat saat ini. Dan proses penyederhanaan ini juga menurut saya kita mengalami kesulitan. Kenapa? Karena menyederhanakan itu cukup mudah, tetapi yang cukup sulitnya itu adalah bagaimana menyusun tata kelolanya tadi. Kemudian ketujuh, ini perbaikan budaya ya, dan yang kedelapan adalah area-area nanti yang akan dirubah gitu. Nah, kalau kita lihat tren dari European Administration Network di sini tentang governance 4.0, kalau kita lihat setelah tadi penyederhanaan birokrasi, evaluasi kelembagaan, kemudian sekarang ada governance 4.0. Ini mengharuskan kita ada ruang kerja di masa depan. Jadi dari digital governance tadi. Di sini kemudian ada co-working space-nya juga, ada jaringan. Di sini kemudian juga ada pembelajaran teknologi, ada super application gitu. Kemudian ada capacity building, kemudian ada tata kerja, dan kemudian ada talent management. Ini yang dilakukan di AN gitu di Eropa. Jadi contoh-contohnya sudah cukup banyak. Bagaimana proses penyederhanaan, kemudian kita bergeser kepada tata kelolanya seperti apa. Nah, saya coba menyampaikan sedikit lagi di sini. Ada yang tadi setelah evaluasi kelembagaan adalah flexible working arrangement-nya. Jadi seperti apa nanti? Nah, bukan alhamdulillah, sebetulnya ini kita menjadi blessing gitu ya ketika ada pandemik saat ini, kita belajar untuk bekerja dengan ada capaian tujuan organisasi tersebut. Walaupun kita bekerja di rumah, kita bekerja di kantor, tapi pekerjaan-pekerjaan ini output-nya tetap ada. Nah, ini flexible working arrangement yang mengharuskan itu belanja yang diprediksi belanja-belanja ke depan itu adalah bukan lagi belanja kertas, bukan lagi belanja makan minum untuk di kantor, tetapi adalah belanja-belanja server, belanja-belanja aplikasi dan sebagainya yang mungkin ini harus diprediksi ke depan oleh pemerintah kita gitu ya, proses pembelanjaannya seperti apa. Nah, kemudian saya juga harus menyampaikan tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Menteri itu tentang dynamic governance tadi. Pola-pola yang struktur hierarkis tadi menjadi agile. Dan
ini seperti mudah diucapkan, tetapi cukup sulit untuk dilakukan. Reformasi struktur ke fungsional, kemudian reformasi itu cukup sulit. Jadi orang seperti mudah menjalankan priorisasi, tetapi padahal ini cukup sulit ketika diaplikasikan nanti. Dan kemudian itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Deddy Sukarno. Terima kasih.